ada hiasan Natal untuk kamu, nanti ditaruh di pohon Natal kamu ya. Oke, makasih, udah kepotong ya. Iya, Terima kasih. belum sempet bikin hiasan, tapi Memping ini guru art, jadi agak memalukan ini ya. Ya, thank you so much. Kalau copot-copot lem lagi. Ya, terima kasih banyak. Dari panitia Natal buat emak hiasan Natal. Ini bisa nyala loh, Mak. Boleh. Tuh. Ya, Mak ya. Semoga emak Natalnya berkesan nanti ya. Aku ada hiasan Natal untuk kamu, nanti ditaruh di pohon Natal kamu ya. Oke, terima kasih. Ini ada hiasan Natal untuk kamu, nanti ditaruh di pohon Natal ya. Oke, Kim, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita turut terlibat dalam aktivitas Minggu Advent kedua dengan berbagi sukacita hiasan Natal kepada umat GKI Perumahan Citra 1 agar kita semua merasakan sukacita Natal bersama. Boleh dipajang di sini. Iya, bagus itu aja. Dalam hati yang penuh kedamaian, kita nyalakan lilin Advent kedua sambil berseru, "Oh Tuhan Allah, datanglah, lingkupilah diri kami dengan firman-Mu yang telah dinyatakan oleh para nabi, agar kami siap membuka jalan bagi Sang Immanuel." Mari, datanglah kepada Dia, Sang Firman kehidupan. Ia menunjukkan jalan kehidupan bagi kita, melipurkan segala lara batin seperti yang kita rindukan. Seluruh hatiku terbuka
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis menjadi figur penting dalam peristiwa kelahiran Juru Selamat. Ia menyerukan suara pertobatan kepada setiap orang untuk menyambut Sang Mesias. Suara pertobatan itu secara lantang diperdengarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh siap menyambut kedatangannya. Kedatangan Sang Mesias pun diserukan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya, Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dalam masa penantian ini, apakah hati dan pikiran kita sungguh-sungguh siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi pertobatan sejati di dalam keseharian? Mari merenungkannya dalam doa secara pribadi. Dalam kelemahan diri sebagai manusia, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sadar segala pelanggaran dan dosa yang kami perbuat menjadi bukti bahwa kami tidak seutuhnya siap menyambut-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kuasa kasih-Mu yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari jalan yang salah kepada jalan-Mu yang benar. Kiranya kami merasakan penghiburan dan kedamaian sejati dari-Mu. Kepada Allah Bapa, melalui Kristus Putranya, dalam bimbingan Roh Kudus kami berdoa. Tenangkanlah
Mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Hanyalah Yesus juru selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menaikkan doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sungguh benar Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kami punya Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Engkau yang menghapus aib dan dosa kami, bahkan Engkau memberikan kehidupan abadi bagi kami. Sungguh kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan rasa syukur itu kami naikkan ketika hari ini. Di hari perhentian kami bersama datang dalam ibadah kami. Ibadah online, ibadah bersama dengan keluarga di rumah, juga bersama dengan sahabat-sahabat yang kami kasihi.
Dalam ibadah di Minggu Advent yang kedua ini, kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari kami lemah dan terbatas sebagai manusia, tapi kami percaya Roh Kudus akan membimbing setiap kami, membimbing hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk bisa menyuarakan kebenaran firman Tuhan, dan membimbing setiap kami umat Tuhan yang mendengarkan firman. Biarlah berita firman di Minggu Advent kedua sungguh meneguhkan iman kami, bahwa di dalam masa penantian ada banyak hal yang harus kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Lukas 1 ayat 67 sampai dengan 79. Terpuji
sejak dahulu oleh mulut para nabi. Telah lepaskan kita dari musuh, dari semua orang yang membenci kita, untuk tunjukkan rahmat ke leluhur dan mengingatkan perjanjiannya yang kudus. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, yang membawa kelepasan baginya. Untuk ingatkan sumpah yang Ia berikan kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Dia yang memberi karunia, supaya kita lepas dari tangan musuh, Supaya kita dapat beribadah di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, supaya kita dapat beribadah seumur hidup tanpa ada rasa takut. terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, yang membawa kelepasan bagi
Bacaan kedua diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian karena kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, dengan berdiri kita menyambut Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, mengikuti ibadah bersama juga dengan keluarga, dan juga saya menyapa semua kita yang ada di sini yang mengikuti ibadah langsung, karena hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua, dan minggu ini saudara istimewa, karena dalam ibadah akan dilayankan CD atau pengakuan percaya pada 19 peserta katekisasi yang telah menyelesaikan katekisasi kurang lebih 9 bulan. Ibaratnya kalau bayi dalam perut, sekarang udah brojol saudara. Sudah lahir bayinya, sudah ada kehidupan yang baru, tinggal nanti dikasih nama. Perkara baby air begitu ya, itu terserah nanti namanya. Nah saudara, kalau ditanya bagaimana perasaan teman-teman, semua saya yakin dan percaya dipastikan menjawab senang. Ada di sini yang gak senang? Enggak ya, senyumnya sumringah, nanti kita akan lihat masing-masing. Semuanya bahagia, sukacita, gembira, enggak ada yang sedih. Bahkan mungkin bisa menyanyikan, "Sekarang saya sudah bebas, 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 bebas," enggak ikut katekisasi. Bisa jawab seperti itu.
Tapi kalau kembali ke awal Maret 2021, perjalanannya tidak mudah teman-teman. Ada banyak hal yang kita lakukan. Ada banyak hal yang kita persiapkan sebelum katekisasi itu berlangsung. Daftar dulu, di bulan Februari sudah diwartakan, bahkan dari Januari. Lalu kemudian persiapannya serahin form, ikut kelas. Dan tahun ini saudara adalah tahun kedua katekisasi dilakukan secara online. Kalau ditanya gimana perasaan online, beda-beda begitu ya. Dalam akhir percakapan yang lalu dengan para peserta katekisasi mengatakan plus minus. Plusnya kalau online gak kena macet, setuju ya? Kita gak kena macet. Bisa langsung duduk di layar laptop atau handphone kita. Siap-siapnya ya 5 menit masih cukup. Masih keburu 5-10 menit. Tapi juga ada minusnya. Gak bisa ketemu langsung. Hari ini nih baru pertama kali ketemu langsung semuanya komplit. Nggak bisa kalau kerja kelompok begitu ya, mengerjakan tugas sama-sama bareng-bareng. Dilakukannya secara online. Lalu karena online katekisasi tergantung internet. Up and down begitu ya. Putus-putus kadang. Kalau lagi internetnya unstable, jadi kurang jelas. Dan inilah situasi yang memang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, kita saat ini melalui perjalanan bersama sampai saat ini bisa duduk di sini siap menyambut dalam jawaban pribadi untuk pengakuan percaya atau CD secara penuh. Nah, inilah perjalanan kita. Perjalanan katekisasi yang telah dilalui mengajak kita dan juga semua dari kita merenungkan bahwa segala sesuatu itu membutuhkan persiapan. Tanpa persiapan yang baik, kalau kita kaitkan dengan katekisasi, nggak persiapin diri sejak awal, nggak kemudian menyiapkan waktu, nggak fokus begitu ya mengikuti katekisasi, tidak akan tiba di hari ini. Apakah dalam persiapan yang dijalani semuanya mulus? Tidak, saudara. Dalam perjalanannya kita pun menghadapi perjalanan yang tidak mudah. Ada tantangannya, ada pergumulannya. Bahkan juga dengan situasi saat ini ada resiko yang harus kita hadapi. Seperti halnya katekisasi. Tantangan untuk fokus ikut pengajaran karena di rumah masing-masing. Bisa aja ikut katekisasi lalu kemudian buka Google, buka YouTube, WA-an, IG-an gitu ya. Saya dan penatua pendamping tidak bisa lihat, tapi kita mah yakin, kita percaya semua peserta fokus. Itu baru satu tantangan dan pergumulan yang kita hadapi dari begitu banyak tantangan yang ada. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan sekalian, ketika kita menjalani dalam persiapan yang baik, yang optimal, maka yakinilah ada hasil yang baik yang akan dicapai. Jangan sampai kemudian merasa sudah bisa, sudah merasa jago, mahir, akhirnya tidak melakukan persiapan. Kita lupa bahwa apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah buah dari persiapan. Buah dari latihan yang dilakukan secara kontinu dan terus menerus. Awalnya mungkin masih ada kekurangan, hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu belajar lagi. Tapi proses by proses semua akhirnya bisa berjalan dengan baik. Seperti ibadah kita saat ini. Para pelayan ibadah melakukan persiapan. Tim digital, tim multimedia persiapan. Setiap Sabtu mereka selalu datang ke tempat ini setting begitu ya, mengecek, mempersiapkan. Awalnya belum seperti ini, tapi terus dan terus makin baik karena persiapan, karena latihan, dan tentunya karena pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya bicara soal persiapan? Karena karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus juga digambarkan ada dalam sebuah rancangan Allah yang besar yang Ia persiapkan bagi hidup manusia. Allah pun mempersiapkan. Dan dalam bacaan hari ini hal itu sangat nampak dengan kehadiran hambanya yaitu Yohanes Pembaptis yang dituliskan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sejak dahulu kala tadi di ayat pembuka. Bahkan juga dituliskan dalam nyanyian Zakaria, orang tua Yohanes Pembaptis yang menjadi antar bacaan pada hari ini. Di ayat 76 dituliskan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi
Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Saudara, kehadiran Yohanes Pembaptis menjadi angin segar di tengah situasi yang terjadi ketika itu. Apalagi kondisi yang digambarkan pada saat itu terjadi krisis kepemimpinan. Menarik saudara-saudara, dibandingkan dengan Injil sinoptik yang lain, hanya pada Injil Lukas dituliskan dan digambarkan bagaimana suasana kepemimpinan yang ada pada saat itu. Ternyata penulisan para pemimpin seperti Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Hanas, Kayafas bukan tanpa sebab. Tapi kenapa ditulis? Karena memang ada sebuah situasi yang tidak mudah, yang harus dihadapi ketika para pemimpin yang seharusnya menjadi pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang adil, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, justru melakukan hal yang kontras sebaliknya. Yang terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan, tidak peduli pada kebenaran, hanya memikirkan kepentingan pribadi yang menguntungkan. Bahkan ada pemimpin, dalam hal ini pemimpin agama, yang hidupnya ada dalam kesalehan yang palsu. Ada topeng-topeng yang mereka kenakan. Mereka menjalankan tradisi agama Yahudi dengan luar biasa, tapi dalam keseharian justru membawa kesengsaraan kepada umat. Dan inilah kondisi yang terjadi pada saat itu. Ada krisis kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini memberikan dampak, saudara. Ada kegelisahan dalam hidup masyarakat. Ketiadaan harapan. Mereka punya kerinduan akan kehidupan yang tentu saja lebih baik. Dan mereka merindukan kehadiran Sang Pembebas, yaitu Sang Mesias. Karena itu ketika Yohanes Pembaptis hadir, kehadirannya seolah menjadi oase di tengah padang pasir kehidupan mereka. Pernyataan bahwa ialah suara yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan baginya, bagi Sang Mesias yang dinantikan, membuatnya menjadi tokoh yang populer. Bahkan dalam bacaan lain, Yohanes ditanya oleh tokoh-tokoh agama Yahudi, para imam, orang Lewi, dalam Injil Yohanes, siapakah engkau? Mereka sampai menduga, saudara, bahwa Yohanes itu orang yang istimewa. Setingkat dengan Elia, dengan Nabi, bahkan dikira sebagai Mesias. Nah, pertanyaannya bagaimana respon Yohanes? Disinilah kita melihat keteladanan seorang Yohanes Pembaptis. Keteladanannya nampak ketika Yohanes tahu betul bahwa dirinya hanya pembuka jalan. Yohanes adalah seorang pelopor, dan namanya pelopor umumnya memang bisa saja seorang pelopor itu merasa diri punya peran dan posisi yang besar. Merasa berjasa, ingin populer, ingin mendapat popularitas. Tapi Yohanes tidak demikian. Justru karena dia tahu dirinya hanyalah pelopor, maka ia menyadari bahwa perhatian umum tidak boleh ditujukan kepada pelopor itu sendiri, tapi kepada siapa yang dipeloporinya. Yohanes Pembaptis mengaku Yesus adalah Mesias, lebih berkuasa dan patut dihormati melebihi dirinya. Bahkan dituliskan membuka kasutnya pun aku tidak rela. Ini menjadi sebuah simbol betapa agung, betapa mulia sosok yang ditunjuk dan diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan inilah sebuah kerendahan hati. Yohanes yang sudah kondang berkarisma, begitu dihormati, ia bersedia merendahkan diri namun tidak rendah diri. Ia menyadari keberadaan dirinya sebagai hamba pun, sepertinya ia merasa tidak layak. Tetapi amat indah yang tidak layak dipakai oleh Allah menjadi pemberita bagi banyak orang, dan melaluinya anugerah Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Allah dinyatakan. Itu yang pertama, respon seorang Yohanes Pembaptis. Yang berikutnya, saudara, yang menjadi keteladanan seorang Yohanes adalah Yohanes Pembaptis mengerti panggilannya sebagai saksi dari Kristus. Dan yang luar biasa, dia bekerja sesuai dengan panggilannya. Yaitu dia menjadi utusan Tuhan, memberi kesaksian tentang Kristus. Saudara, ciri orang yang bekerja sesuai dengan panggilannya, dengan passionnya adalah dia punya keberanian.
Dia punya komitmen untuk melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Tidak menyerah karena ancaman. Dia melihat masalah pergumulan menjadi tantangan yang membuatnya bisa bertumbuh. Saudara, kehadiran Yohanes di tengah para penguasa, para pemimpin yang ada yang tadi digambarkan penuh tantangan. Tapi sekali lagi kita melihat ia tetap fokus pada apa yang menjadi panggilannya. Panggilannya adalah menyerukan berita pertobatan. Saudara, pertobatan di sini bukan sekedar ritus atau upacara. Pertobatan lebih dalam dari itu. Pertobatan kalau lihat istilah aslinya begitu ya, syub dari kata Ibrani artinya berputar, berbalik ke jalan yang benar. Dan ini mengacu pada tindakan berbalik dari perbuatan dosa kembali kepada Allah. Sementara dalam kata Yunaninya, dalam perjanjian baru dipakai kata metanoia. Artinya apa? Artinya adalah perubahan cara berpikir seseorang. Perubahan paradigma. Pertobatan berupa perubahan paradigma, cara berpikir akan menentukan perubahan hidup seseorang. Dan simbol pertobatan yang dituliskan adalah kesediaan untuk memberi diri dibaptis. Dan inilah yang juga kita maknai dan sudah pelajari dalam kelas katekisasi online. Ketika bicara soal baptisan, bukan. Baptisan dengan simbol air adalah berarti pembasuhan. Terjadi pembaruan hidup. Baptis, kalau ada baptis anak lalu baptis dewasa. Tapi hari ini adalah pengakuan percaya karena rekan-rekan sekalian, para peserta katekisasi sudah dibaptis ketika masih kecil. Sekarang akan meneguhkan kembali secara pribadi imannya dalam sidi. Tidak hanya dilihat sebagai sebuah ritual. Tapi ini berarti kita sudah jadi orang Kristen yang dewasa. Artinya harus terjadi pembaruan hidup. Newborn dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita menanggalkan manusia lama menuju manusia baru. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Menjadi orang Kristen yang dewasa bukan sekedar tukar agama atau di KTP-nya ditulis Kristen. Atau sekedar ditambah namanya dengan nama-nama Kristen. Gloria, Tesalonika, Filipi, Kolose gitu ya. Namanya Kristen banget begitu ya. Menjadi seorang Kristen yang hidup baru berarti yang berubah adalah seluruh diri kita. Hakikat menjadi manusia baru adalah sebuah introspeksi atas diri kita, termasuk kita sekalian yang akan disidi hari ini. Saya sudah menjadi Kristen yang dewasa. Apakah saya sungguh-sungguh mengenal Yesus dan Juru Selamat saya? Apakah iman saya bertumbuh? Apakah saya mau rajin beribadah, rajin berdoa? Apa saya mau terus memberikan makna dari pengalaman hidup saya? Apakah hidup saya berubah ke arah yang lebih baik tentunya? Sudahkah saya aktif di gereja? Kenapa saya aktif dan mau melayani? Apakah karena ya udahlah, udah disuruh-suruh begitu ya? Atau nggak enak udah diajak buglo, kaglo. Dia kan guru katekisasi saya. Oh ya udahlah saya pelayanan. Pelayanan kalau dipaksa atau hanya karena nggak enakan hasilnya akan beda. Nggak ada sukacita, nggak antusias melakukannya. Di akhir katekisasi dalam weekend katekumen ditanya apa komitmen kita. Masih ada filenya dicatat di saya, nanti saya coba bidik-bidik gitu ya. Oh ini janjinya mau aktif di musik, saya sangat support ya. Oh saya mau ikut pelayanan persembahan. Oh saya mau rajin ke gereja. Saya mau ngecek nanti di Zoom gitu ya atau di YouTube. Ketika kita bertanya dan menggumuli bagaimana saya menjadi Kristen dewasa, itulah makna hidup baru. Hidup baru berarti kita menanggalkan manusia lama, siap mengalami dan menjalani perubahan. Dan itu semua diwujudkan dalam tindakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan tugas ini tidak ringan, saudara. Karena dengan kata lain, Yohanes Pembaptis mengundang umat Tuhan untuk menyadari kesalahan dan dosa-dosanya. Untuk bertobat. Apalagi kalau kembali pada Yohanes Pembaptis, situasinya kan tidak mudah. Tadi hadapannya dengan pemimpin-pemimpin yang pasti punya otoritas. Punya pengikut, punya kuasa, enggak gampang. Hadapan dengan Herodes, endingnya nyawa bisa melayang. Tapi itu enggak jadi soal.
Sekali lagi Yohanes tetap memberitakan ajakan untuk bertobat. Kenapa? Karena ia menyadari panggilannya. Dan dia fokus menghidupi panggilan yang dipercayakan kepadanya, khususnya di tengah komunitas padang gurun yang sedang ia hadapi. Kehadiran Yohanes dengan perkataan, dengan seruannya yang begitu tegas, yang begitu dahsyat, dengan penampilannya yang nyentrik. Hidup di padang gurun, baju nggak fashionable, dari bulu unta, ikat pinggang dari kulit. Beda dengan orang Farisi, ahli Taurat kan pakai jubah-jubah panjang halus. Makanannya sederhana, belalang, madu hutan, bukan ayam geprek, apalagi babi kecap begitu ya. Masuknya dalam komunitas Qumran, komunitas yang memisahkan diri dari hidup masyarakat, pilih hidup yang tradisional. Sehari-harinya membaca, menulis Taurat, kitab suci. Itu gambaran Yohanes, tapi di tengah nyentriknya itu dia punya kekuatan, spiritualitas dan karisma yang begitu luar biasa. Makanya banyak orang dikatakan datang kepadanya. Nah, inilah sosok seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes hadir dan memberikan keteladanan dalam menyambut kehadiran Tuhan. Yohanes mempersiapkan dirinya. Kalau tema kita bicara soal persiapan diri, Yohanes mempersiapkan dirinya. Dan persiapannya nampak ketika ia mau terlibat dan dilibatkan dalam karya penyelamatan yang telah dipersiapkan Allah bagi manusia. Ia menyadari panggilannya. Dia fokus apa yang jadi panggilannya. Dia menyerukan berita pertobatan dan pemulihan bagi umat Tuhan. Saudara, kalau Yohanes bersedia mempersiapkan diri melalui kesediaan untuk terlibat dalam karya Allah bagi manusia, maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau terlibat dalam karya Allah? Terlebih dalam masa Advent, masa penantian ini. Seperti Yohanes yang dipakai Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Menyerukan berita pertobatan yang membawa pengharapan. Maka setiap kita punya panggilan yang sama dalam mempersiapkan diri untuk Tuhan. Kita diutus Allah untuk menjadi pewarta kabar baik Allah yang memulihkan itu kepada sesama. Ini adalah sebuah respon syukur. Karena kita telah mengalami anugerah dari Tuhan. Kita dipulihkan. Kita beroleh keselamatan. Tadi lagunya hanya Yesus juru selamat. Dialah sumber hidup baka. Hanya Yesus juru selamat, aib dan dosa kita dihapuskan. Kita beroleh keselamatan. Maka sebagai bentuk respon nyata adalah kita mau bersyukur. Kita mau terus bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan beri bagi kita. Hidup kita adalah hidup yang bermakna. Hidup yang punya arti. Hidup kita bukanlah hidup yang asal-asalan. Dan hal ini juga yang mesti dipegang bagi kita yang akan disidi hari ini. Jangan kemudian merasa sudah dibaptis, sudah sidi, ya udah semua selesai. Karena merasa ada jaminan yang otomatis diterima, nyantai aja dalam hidup. Sembrono, sekarepe dewe, tanpa menghiraukan tanggung jawab yang harus dilakukan. Prinsipnya hidupnya YOLO, you only live once, hidup cuma sekali. Udahlah santai, enjoy. Tapi seringkali dimaknai dalam pemaknaan yang negatif, hidupnya asal-asalan. Tentu tidak begitu. Akan menjadi anugerah yang murahan. Istilahnya cheap grace, gitu ya. Kalau kita masih berpikir seperti itu. Dalam cheap grace, anugerah yang murah hanya memandang karena sudah beroleh keselamatan Allah, sudahlah nggak usah ngapa-ngapain, santai aja. Akhirnya nggak memaknai secara bertanggung jawab dalam iman kepada Tuhan. Ketika kita mengalami dan menerima anugerah Allah, termasuk bagi setiap kita yang disidi hari ini, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ibaratnya asuransi, sudah dapat jaminan, kita juga harus bayar premi asuransinya. Bagaimana kita bertanggung jawab hidup dan iman kita kepada Kristus. Itulah yang utama kita renungkan. Dan pesan itu tidak hanya untuk mereka yang akan mengaku percaya saat ini, tapi pesan itu juga berlaku untuk kita semua, umat Tuhan. Sadarilah bahwa hidup ini kesempatan. Maknailah hidup sebagai kesempatan untuk terlibat dalam karya Allah. Dan inilah arti nyata kita mau mempersiapkan diri untuk Tuhan. Saudaraku, hari ini kita masuk Advent yang kedua. Kita masih berada dalam masa penantian. Advent adalah masa menanti yang sudah dan belum dan sudah.
Apa yang kita persiapkan dalam masa penantian ini? Dari perenungan hari ini kita diingatkan, terus bersedia terlibatlah dalam karya Allah. Maknailah hidup sebagai anugerah untuk terus melayani. Bawalah berita yang memulihkan, terlebih dalam situasi saat ini. Kita hidup di tengah situasi yang tidak mudah, penuh dengan pergumulan karena pandemi COVID yang melanda dunia dan kita semua. Pandemi COVID yang terjadi membawa kegelisahan, kecemasan bagi kita. Pandemi membuat kita seolah kehilangan harapan. Di tengah kondisi demikian kita diteguhkan. Fokus pada apa yang jadi panggilan kita. Jadilah saluran kasih yang memulihkan di tengah situasi yang tidak mudah. Belajarlah dari Yohanes Pembaptis yang mau terlibat dalam karya Allah. Mau menyadari panggilannya dan bersedia fokus pada apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan inilah bentuk persiapan diri untuk Tuhan di masa penantian. Akhirnya saudaraku, selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Selamat bertumbuh dalam iman kepada Kristus bagi semua peserta katekisasi yang akan menerima pengakuan percaya Sidi di hari ini. Tuhan akan terus berjalan bersama dengan kita dan Tuhan akan memberkati kita. Dia adalah sahabat sejati buat kita. Amin.
Saudara, kita memasuki pelayanan pengakuan percaya atau CD. Saat ini akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan metera yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan mereka anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini, setelah dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam menjalankan misi Allah itu di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita, hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus segala dosa kami melalui karya keselamatan-Mu di dalam Kristus dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, Anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru, untuk dipersatukan dalam tubuhnya, dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memeteraikan keselamatan anugerah-Mu itu pada saudara-saudara kami melalui baptisan yang telah mereka terima ketika mereka masih anak-anak. Melalui baptisan itu, Engkau juga telah mempersekutukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja-Mu, dan mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan percaya mereka dan memampukan mereka untuk makin mengasihi dan melayani Engkau untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia. Amin. Saudara-saudara yang akan mengaku percaya, saya undang untuk berdiri. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengundang saudara-saudara untuk menyatakan iman saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus Anak-Nya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya?
Apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban Aliska Julene Rumambi? Apakah jawaban Amadea Kristabel? Ya. Apakah jawaban Amaris Aurelia? Apakah jawaban Angelita Hartawan? Apakah jawaban Audrena Feodora Sahetapi? Apakah jawaban Christian Matthew Sinaga? Apakah jawaban Felicia Bertna Wongso? Apakah jawaban Felicia Netanya Setiawan? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawaban Marco Saputra Zebua? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawaban Margaret Marceli? Ya, saya berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawaban Nathanael Ebenezer? Saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawaban Nathanael Marvin Effendi? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawaban Nigel Hansel? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawaban Samuel Alexander Setiawan? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawaban Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawaban Silvani Laurencia? Apakah jawaban Teresa? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan. Apakah jawaban Yoel Nathanael Kennedy? Ya, saya berjanji. Saya akan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawaban Yohanes Wijaya Silitonga? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Aliska Julene Rumambi. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Aliska Julene Rumambi dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Amadea Christabel. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Amadea Christabel dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Angelita Hartawan, Amaris Aurelia. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Amaris Aurelia dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Angelita Hartawan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Angelita Hartawan dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Audrina Feodora Sahetapi. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Audrina Feodora Sahetapi dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Christian Matthew Sinaga. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Christian Matthew Sinaga dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Felicia Berna Wongso. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Felicia Berna Wongso dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Felicia Netanya Setiawan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Felicia Netanya Setiawan dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Marco Saputra Sebua. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Marco Saputra Zebua dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Margaret Marcelli. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Margaret Marcelli dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Nathanael Ebenezer. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Nathanael Ebenezer dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau
dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Nathanael Marvin Effendi. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Nathanael Marvin Effendi dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Hansel. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Nigel Hansel dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Samuel Alexander Setiawan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Samuel Alexander Setiawan dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Sarah Angelina Setiahata Lumban Toping. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silvani Laurencia. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Silvani Laurencia dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Teresa dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Yoel Nathanael Kennedy. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Yoel Nathanael Kennedy dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Yohanes Wijaya Silitonga. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Yohanes Wijaya Silitonga dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin.
Saya mengundang untuk peserta katekisasi untuk berlutut. Kita bersama akan menyambut berkat Tuhan, nanti akan disambut dengan pujian doksologi. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Bapa Putra Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk, dan bagi saudara silahkan berdiri. Berdiri. Saudara-saudara, kami bersuka cita karena saudara-saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus. Dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara-saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kini terimalah saudara-saudara ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah menjadi nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu, serta bersaksi dan melayani bagi Kristus dengan sungguh-sungguh dalam kasih, karena kita satu tubuh di dalam Dia. Silahkan duduk untuk semua. Saudara, kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Di dalam syafaat ini kami secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah menyambut panggilan Tuhan menjadi pengikut Kristus yang dewasa. Ketika mereka boleh mengakui secara penuh iman mereka kepada Tuhan. Tuhan tolong dan sertai mereka, supaya mereka dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka juga boleh memaknai arti menjadi pengikut Kristus yang setia sampai pada kesudahannya. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan keluarga yang mendukung dan mendoakan anak-anak kekasih, sehingga boleh tiba pada hari ini dalam pelayanan sidi pengakuan percaya mereka. Dalam doa bersama kami ini Tuhan, kami juga berdoa bersatu hati untuk kehidupan negeri kami, kehidupan bangsa kami. Situasi yang dihadapi masih dipenuhi dengan pergumulan, khususnya juga karena pandemi COVID-19 yang belum usai. Berikan kepada pemerintah bangsa kami hikmat kebijaksanaan untuk bisa menentukan kebijakan yang terbaik dalam pemulihan negeri ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh negeri kami. Secara khusus kami mendengar terjadi erupsi Gunung Semeru kemarin pada pukul 3 sore. Kami berdoa Tuhan bagi masyarakat sekitar di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang yang harus mengungsi. Kami juga berdoa bagi mereka yang menjadi korban. Tuhan yang kiranya terus menguatkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa bagi tim Gereja Kristen Indonesia, khususnya juga Sinode Wilayah Jawa Timur yang akan bergerak ke lokasi bencana. Kami berdoa bagi para relawan tim GKI yang akan turun ke lapangan supaya mereka diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan.
Kami rindu terjadi pemulihan dalam kehidupan bangsa dan negeri, bahkan juga wilayah di sekitar Gunung Semeru dan sekitarnya. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk kehidupan bergereja di negeri Indonesia ini, khususnya juga GKI Perumahan Citra 1. Kami berdoa bagi gereja Tuhan agar dapat terus memaknai panggilan untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan. Dalam situasi pandemi yang terjadi, semua memang berubah, semua dilakukan secara online. Tapi kami percaya Tuhan menolong agar persekutuan kami boleh terus terjalin di dalam dan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi kesatuan hati seluruh pelayan Tuhan, majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis, tim, semua umat Tuhan. Berikan kami hati yang mau terus melayani, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah bentuk persiapan diri kami dalam menanti kedatangan-Mu. Kami berdoa bagi proses pemilihan calon penatua tahun 2022 sampai 2025. Kami bersyukur untuk nama-nama yang telah menyambut panggilan Tuhan untuk menjadi kawan sekerja-Mu di dalam kemajelisan. Berkatilah agar semua proses ke depan yang masih harus terus berlangsung, Tuhan sertai, sehingga pada waktunya kami juga boleh terus berjalan bersama membangun gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk panitia Natal yang juga terus berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Berkatilah setiap rangkaian kegiatan dari Advent sampai Natal nanti, agar setiap umat Tuhan bisa merasakan sukacita di tengah kesuraman hidup yang kami alami saat ini. Kami berdoa bagi pergumulan setiap jemaat Tuhan, mereka yang bergumul dalam keadaan sakit. Kami mengingat Oma Lilik Inawati, Oma Kristini Hadiprojo, Oma Rohaini, Opa Herman Dinata, Bapak Beta Syarif, Bapak Steve Darmawan, Bapak Petrus Ardania, Bapak Bintoro, Bapak Thompson Turnip, Bapak Prihananto Dwi Budi Utomo, Ibu Diah, Ibu Riani, Ibu Heni Saputra, Ibu Syana Sugiaman, Ibu Fani, Ibu Meliana Sinaga, Arbaniat Zebua, juga Saudara Syera. Tuhan yang kiranya memulihkan mereka, Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap upaya yang dilakukan dalam pengobatan, sehingga saudara kami kalau Tuhan berkenan dipulihkan dan menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Berkati setiap kami yang ada di dalam pergumulan, di tengah keluarga kami, pribadi, komunitas, gereja, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami akan memasuki satu pekan yang baru dalam setiap aktivitas, kegiatan, pelayanan kami. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok, tapi kami yakin dan percaya, seperti pujian yang kami dengar, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat kami, dan Engkau akan menolong kami untuk menjalani hari ke depan yang penuh dengan harapan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai pukul 14 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
Ya Allah yang rahimi, sumber segala karunia, tak ada alasan yang dapat membendung kami untuk menyatakan syukur atas segala berkat-Mu. Saat ini kami membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dikelola dan dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan dan pelayanan jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, hiduplah dalam pertobatan sejati di dalam Allah. Turut sertalah dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Ubahlah hatimu menjadi palungan yang rendah, agar dirimu siap menyambut kehadirannya. Yesus lahir di palungan, janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu Sang Bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersama Dia Sang Immanuel, fajar baru kan tersingkap. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat Tuhan, kini terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta Allah yang lembut menghangatkan hatimu untuk menempuh jalan pertobatan. Kiranya damai Kristus menopangmu saat kamu lemah. Kiranya Roh Kudus senantiasa memenuhi kamu agar menghasilkan buah pertobatan dan siap menyambut kedatangan Tuhan Maranatha.
Mari kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Panitia Natal mengajak kita semua untuk melihat tayangan Christmas Gift tahun 2021. Karya Tuhan tidak pernah terselami. Dia terus bekerja untuk menjadikan seturut dalam kehendak-Nya bagi kemuliaan-Nya. Allah yang penuh kasih terlebih dahulu berbelas kasihan karena keberdosaan kita, sehingga Dia datang melawat, hadir ke dunia, supaya kita mengalami sukacita dan terang kasih-Nya. Kehidupan selalu bercerita tentang penderitaan. Kita menyadari hal ini terus terjadi, ada di mana-mana, dan tidak ada habis-habisnya. Dan yang pasti, saat Tuhan berkarya, selalu ada cerita yang indah di setiap penderitaan. Kita bersyukur dapat mengalami pengasihan dan kebaikan Tuhan di tengah kehidupan dan keluarga. Tetapi kita menyadari bahwa di sekeliling kita, tidak semua lahir dalam kenyamanan. Bahkan banyak anak-anak lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang tidak mendukung mereka dengan baik. Mereka bertumbuh di tengah-tengah penderitaan orang tuanya, bahkan tidak mendapatkan pola asuh yang seharusnya. Lingkungan yang keras sehingga mengalami krisis mental. Karena itu, Panitia Natal 2021 mengajak kita untuk melihat dua pelayanan yang terpanggil menolong anak-anak yang terpinggirkan, yaitu House of Mercy dan Yayasan Kawula Peduli, yang bekerja penuh waktu dengan hidup di dalam kehidupan mereka. Panggilan untuk taat terhadap pelayanan ini sudah teruji dengan banyaknya tantangan yang dihadapi dalam mengemban tugas. Tetapi mereka tetap punya hati untuk tetap terlibat dalam pekerjaan yang pasti tidak mudah ini. Kawula Peduli melayani saudara-saudari kita yang karena kesulitan hidup terpaksa tinggal di bawah kolong tol sekitar Pluit. Sedang House of Mercy berada di daerah Cilincing yang merupakan daerah kriminal. Banyak duka yang dialami di kedua pelayanan ini, tetapi beratnya beban terasa hilang saat melihat Tuhan berkarya membaharui kehidupan anak-anak tersebut untuk bertumbuh lewat mereka, dan hal ini merupakan hadiah yang memberikan sukacita yang besar bagi mereka. Saat ini, kami mengajak jemaat GKI Citra 1 untuk berbagi dalam Christmas Gift pada Natal tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudari kita ini. Tuhan memberkati.
Kaum gembala bersuka cita bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersama Dia Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan karena berkatnya sehingga Rumah Sakit Ukrida bisa mulai beroperasi pada Desember 2020 dan menjawab kebutuhan masyarakat yang sangat luar biasa akan COVID-19, tepat di mana muncul puncak pertama akhir 2020 dan pada puncak kedua di Juni-Juli 2021. Rumah Sakit Ukrida bisa melayani hampir 1.500 pasien sepanjang 2 tahun terakhir ini, ditambah dengan hampir 20.000 orang yang bisa diberikan vaksinasi melalui layanan vaksin di rumah sakit. Tentunya kita mendapatkan dukungan yang luar biasa dari PPMIHC melalui kerjasama operasional sehingga pengembangan kapasitas, penguatan SDM, dukungan logistik bisa diberikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Demikian juga dukungan dari stakeholder yang lain sehingga kebutuhan alat-alat kesehatan, dukungan moral material juga diberikan oleh stakeholder yang lain. Besar harapan fondasi layanan yang sudah tersedia saat ini bisa menjadi satu modal untuk mengembangkan Rumah Sakit Ukrida ke depannya, khususnya saat Rumah Sakit Ukrida menjadi rumah sakit umum yang bisa melayani berbagai macam pasien-pasien dengan kebutuhan yang lain di luar fasilitas. Rumah Sakit Ukrida yang selama ini melayani hanya khusus kasus-kasus pasien COVID-19 akan beralih menjadi rumah sakit umum per 1 November 2021. Kita akan mulai membuka dengan layanan 4 spesialis, yaitu penyakit dalam, anak, kebidanan, dan bedah, yang sesudah berjalan kurang lebih 1 bulan nanti akan ditambah dengan 8 spesialis yang lain
Besar harapan kehadiran Rumah Sakit Ikrida ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pasca COVID-19, di mana dibutuhkan layanan kesehatan yang aman, terjangkau, dan terpercaya.